Kalau dalam skema rekrutmennya aja kita bisa mendapatkan orang-orang the best, maka hasilnya juga akan maksimal banget ya. Baru kita berikan perikatan kontrak. My Coach, the great online business coaching. Alhamdulillah ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu semuanya. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah dimanapun berada, mulai dari Aceh, mulai dari Sabang sampai Merauke ini mungkin ya. Sabang saya nggak tahu, tapi yang jelas dari Aceh ada ya. Itu tempat kampung bapak saya. Bapak saya asli dari Aceh, ibu saya dari Sunda ya. Tadi saya nengok dari Jawa juga rame banget, dari Kalimantan rame juga. Dan alhamdulillah tentunya ini semuanya berkat izin Allah yang sudah memudahkan kita untuk melanjutkan serial Tunas, bantu UMKM naik kelas. Ya, saya harap semua Bapak Ibu yang menonton live langsung rekaman ini dari hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 ataupun yang menonton melalui rekaman YouTube, saya harapkan Bapak Ibu semuanya bisa menerapkan ilmu yang kami bagikan dan bisa perusahaannya naik level atau naik kelas ya. Tidak jadi UMKM lagi, bukan lagi usaha kecil menengah, tapi menjadi UKM, usaha kecil miliaran. Loh, Coach, kenapa nggak usaha besar miliaran? Karena kalau usaha besar, ya miliaran, organisasinya kompleks, organisasinya gendut. Lebih bagus organisasinya kecil, tapi omsetnya miliaran. Kenapa dengan organisasinya kecil, Coach? Gitu ya. Malam ini kita akan bahas, Bapak Ibu ya, bagaimana kita membangun tim yang profesional. Karena tim yang kecil, tim yang orangnya sedikit itu bisa bergerak lincah, bisa sangat agile, sangat berubah drastis dan menyesuaikan perkembangan zaman yang hari ini berubahnya juga luar biasa drastis. Sangat tidak terduga, sangat unpredictable ya. Nah, malam hari ini tanpa terasa Bapak Ibu semuanya, kita sudah sampai di episode ke-13. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini di YouTube atau baru menemukan video ini, tonton boleh silahkan dari episode 1 sampai episode ke-12 ya. Dimana mulai dari episode 1 kita membedah mental dan mindset seorang pengusaha, yang kemudian di episode kedua bagaimana kita hijrah dari pedagang ke pebisnis, kemudian bagaimana cara menjual apapun produknya Bapak Ibu bisa laris manis, bagaimana konsumen bisa mengantri, bagaimana menciptakan bisnis tanpa persaingan, ya menciptakan blue ocean strategi, dan banyak lagi yang kita kupas hingga di episode ke-12 kemarin kita membedah 5 level kepemimpinan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu semuanya kita akan bedah ya jurus jitu membangun tim profesional. Nah, saya akan screen share. Baik. Sudah bisa dilihat di layar ya. Nah, episode ke-13 malam hari ini jurus jitu membangun tim yang profesional. Nah, karena banyak sekali anggapan-anggapan yang profesional itu sulit, Coach, gitu ya. Anggapan yang profesional itu orangnya harus dibayar mahal, ya, harus berusaha orang-orang yang hebat. Apakah seperti itu profesional? Atau definisi profesional itu yang bagaimana, gitu ya. Nah, kita mulai Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Apakah Bapak Ibu mengalami masalah ini nih? Ya, ini ditujukan bagi Anda yang mengalami omsetnya makin besar, tapi kepala makin pusing. Kenapa? Karena timnya amatiran semuanya. Ya, timnya itu disuapin semua, nggak punya inisiatif. Ya, nggak bisa ditinggal. Ya, akhirnya apa? Anda terpenjara oleh bisnis Anda sendiri. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin baru punya tim 1 atau 2 atau 3, nggak usah minder dulu, ikuti saja pembelajarannya. Nanti pembelajaran ini, ilmu ini akan Bapak Ibu terapkan ketika timnya sudah puluhan atau ratusan. Iya, karena kalau timnya sudah ratusan, itu kita bekerja dengan orang yang karakternya berbagai macam ragam Bapak Ibu. Ya, kita sulit memahami mereka, ataupun mereka sulit memahami maunya kita apa. Sehingga apa? Kita merasa bekerja sendirian. Ya, karena tim ini nggak punya inisiatif dan nggak bisa ditinggal. Ya, jadi banyak banget pengusaha itu omsetnya miliaran. Salah satu klien kami di Makassar ketika itu ya, beliau distributor ya, distributor dari hijab ya di Makassar sana, omsetnya 8 miliar. Tapi yang beliau keluhkan apa sama kami? Coach, saya nggak bisa ninggalin bisnis saya. Saya mau umroh aja kepikiran. Ya, apalagi mau jalan-jalan ke luar negeri itu rasanya nggak kepikiran. Kenapa? Karena habis waktu kami di sini. Mulai dari ngecek barang,
ya memastikan karyawan bekerja, tidak main HP, ya memastikan karyawan on proses, ya tidak nongkrong-nongkrong, ya memastikan semuanya berjalan lancar, keuangan, itu kami harus stay di sini terus. Omsetnya 8 miliar Bapak Ibu, bayangkan kalau dari grosiran itu dia ambil untung 10% saja, itu sudah 800 juta untungnya bersih setiap bulan. Tapi apa? Mereka terpenjara oleh bisnisnya sendiri. Ya, mau merekrut tim profesional, ini takut nggak bisa menggaji. Siapa yang punya masalah ini? Ayo, boleh di komen di bawah ya, siapa yang punya masalah ini, ya, atau nggak punya pengalaman bekerja dengan tim profesional, sehingga takut nanti kalau kerja dengan yang profesional, nanti saya dimain-mainkan. Mereka ngerti caranya, ya, mereka ngerti cara nilapnya, ya. Saya nggak ngerti coach, jadi saya dibodoh-bodohin sama mereka. Banyak sekali Bapak Ibu di luaran sana pengusaha-pengusaha yang takut membangun tim yang profesional, membangun tim yang solid karena banyak faktor tadi, ya. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat tim itu menjadi profesional? Kan gitu pertanyaannya ya. Apakah harus berisikan orang-orang yang hebat-hebat semuanya, coach? Ya, dari mulai kasirnya, dari mulai pramuniaganya, pramusajinya, sampai ke level manajer itu orang profesional semuanya. Apakah harus seperti itu? Atau apakah harus memiliki fasilitas dan alat kerja yang profesional? Ya, pakai baju seragam, ya pakai device, pemesanannya pakai iPad gitu ya, ada komputernya, semuanya Pak dengan tim yang profesional itu adalah tim yang tertata rapi dengan semua alat kerjanya yang kompleks gitu ya. Atau semuanya itu yang harus digaji besar semuanya, ya. Apakah ini yang disebut dengan profesional? Tidak, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi ini bukan indikator tim yang profesional. Meskipun tim yang profesional tampak seperti ini, tapi belum tentu, ya. Tim yang berisikan orang hebat saja tidak cukup, Bapak Ibu semuanya, ya. Tim yang berisikan orang-orang yang hebat saja tidak cukup. Kita analogikan dengan sebuah permainan bola, ya. Baru-baru ini kita ada perhelatan Euro 2024. Bagi Bapak Ibu yang hobi bola mesti nonton Euro 2024. Tapi saya nggak hobi bola sebenarnya. Ya, saya ini dapat insight dari tim saya aja, ya. Jadi sebuah tim bola atau skuad timnas bola itu mirip dengan sebuah skuad perusahaan, Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana tim Inggris, ya, di tanah kelahirannya adalah tanah kelahiran sepak bola. Tim liga yang paling digadang-gadang adalah tim profesional. Yang tentunya kalau Liga Inggrisnya profesional, maka timnas Inggrisnya itu orang hebat-hebat semua. Ya, sangat jauh dibandingkan dengan orang timnas Indonesia. Bukan saya mengecilkan timnas Indonesia, tapi timnas Inggris berisikan orang-orang hebat semuanya, pemain bintang, bahkan disebut dengan the dream team. Tapi kenyataannya apa? Mereka main konyol, ya. Mereka tampil konyol banget di ajang Euro 2024. Dari awal penampilan itu sangat memalukan, gitu ya. Bahkan Bapak Ibu semuanya, di situ coachnya atau manajernya Gareth Southgate, gitu ya, membuat Three Lions atau julukan dari timnas Inggris ini tampil jelek banget, tampil memalukan. Sampai supporternya pun mengejek mereka ya, melempari dengan botol, melempari dengan minuman ya. Apa yang membuat ini terjadi Bapak Ibu semuanya? Padahal mereka sudah di coaching, sudah dipimpin oleh seorang leader yang profesional yang bayarannya mahal. Ya, timnya itu tim hebat semuanya, mega bintang semuanya gitu ya. Tapi kok gagal meraih prestasi. Nah, ini juga terjadi di bisnis banyak ya pengusaha yang kami coaching, yang kami dampingi. By the way, jika Bapak Ibu ingin kami dampingi, silahkan hubungi nomor official kami di 0813 717 90331. Kembali lagi kepada pendampingan ya, kepada orang-orang yang hebat yang ada di bisnis kita. Tidak ada gunanya orang-orang yang hebat yang ada di bisnis kita ketika kepemimpinan kita itu lemah. Makanya sebelum kita membahas bagaimana membangun tim yang profesional, sebelumnya di episode sebelumnya kita membahas tentang 5 level kepemimpinan. Ya, level kepemimpinan. Ya. Ada 5 level, mulai dari level jabatan sampai level yang respect, ya. Di mana kuncinya adalah kepemimpinan. Kita lihat bagaimana analogi tadi, timnas Inggris tadi, yang diganti siapa? Pemainnya? Bukan. Yang diganti adalah manajernya, pelatihnya.
ya, pemimpinnya yang diganti. Kenapa? Karena tim itu hanya mengikuti leadernya. Ketika kepemimpinan Anda lemah, ketika Anda tidak mampu memanage tim dengan baik, tidak mampu mengukur kinerja mereka dengan baik, tidak mampu mengarahkan mereka, mereka yang dibayar mahal itu sia-sia semuanya. Anda cuma bakar uang aja. Ya. Lalu apa tugas pemimpin, Coach? Kan kemarin kita sudah bahas. Saya sedikit mengulik lagi, mengulas sedikit saja ya. Tugas pemimpin adalah membentuk tim. Jadi membentuk tim itu bukan cuma sekedar merekrut yang mahal. Banyak sekali orang-orang yang tadinya amatir, ini bisa dididik menjadi profesional ketika apa? Ketika leadernya itu punya pengalaman, punya pengaruh yang kuat untuk mencetak tim yang profesional tadi. Ya, jadi kunci pertama adalah membentuk tim. Setelah membentuk tim tadi, kita mengarahkan mereka, kita memimpin mereka mencapai goals-nya. Misalnya nih, goals-nya kita mau mencapai bulan ini 500 juta atau 1 miliar pertama. Maka apa step-stepnya? Apa langkah yang kita lakukan sehingga goals tadi relevan, ya. Kemudian kita memperbaiki tim, ya. Mereka-mereka yang ketika nampak di dalam perjalanan merekanya lemot, merekanya kurang bisa beradaptasi, muncul konflik di internal mereka, kita dekati. Kita selesaikan masalah ini. Kita selesaikan dari hati ke hati, ya. Kemudian bagaimana kita mengarahkan mereka untuk mencapai target yang semula itu dianggap mustahil. Coach, omset 1 miliar itu rasanya mustahil, ya. Banyak banget klien-klien kami yang tadinya omsetnya 1 miliar, ya, ketika melihat omset 5 miliar itu rasanya kayak mustahil. Tapi ketika kita bimbing, ya, nggak ada yang mustahil. Ternyata sangat masuk akal, ya. Atau yang mungkin omsetnya masih ratusan juta, omsetnya 700 juta, 800 juta, ketika mau mencapai omset 1 miliar pertama, itu tinggal gitu aja, ya, tinggal didorong sedikit saja, ternyata bisa melampaui 1 miliar, ya, bahkan bisa sampai ke 2 miliar. Kenapa? Karena sekali lagi mereka menjalankan tugas mereka menjadi pemimpin. Bukan sekedar tukang take video, bukan cuma sekedar talent yang ada di TikTok atau YouTube. Banyak banget para manajer, para leader, para director, tak ubahnya mereka sebagai seorang staff. Mereka yang nge-take video, mereka yang ngomong juga sebagai talent, mereka yang ngedit, mereka yang jualan, mereka yang ngadmin sekaligus gitu ya. Ini bukan tugas pemimpin. Ya, tugas pemimpin adalah memanage tim, mengarahkan tim dan mencapai target dan bernegosiasi, ya. Kenapa dengan negosiasi, Coach? Karena banyak sekali orang-orang hebat itu tidak mesti harus dibayar mahal. Kita bisa bernegosiasi dengan mereka, ya, mereka mungkin dibayar dengan harga yang rendah dulu, nanti kita bisa berikan tambahan bonus atau kenaikan gaji seiring dengan kenaikan perusahaan kita. Atau bahkan kita bisa menawarkan saham ke mereka, ya, ketika mereka mau bergabung di kita. Tentunya dengan syarat dan ketentuan. Jangan sampai, ya, ketika kita menawarkan saham jadi bumerang lagi buat kita. Ya, ternyata mereka tidak seperti yang kita bayangkan, ternyata profesionalitas mereka itu tidak seperti yang mereka omongkan, tapi udah terlanjur dapat saham. Nah, itu harus diwanti-wanti banget. Nanti kita akan belajar bagaimana cara nego, bagaimana cara memilih dan memilah tim yang profesional tadi. Nah, sayangnya Bapak Ibu, banyak sekali pengusaha, owner, direktur yang ketika membentuk tim ini, ya, mereka belum mampu. Kenapa? Karena mereka tidak mampu membaca kekuatan, kelemahan, dan mapping dari timnya. Oleh sebab itu kami memberikan pendampingan kepada para pengusaha, ya, itu untuk coaching private, ya. Bapak Ibu bisa hubungi kami di nomor 0813 717 90331. Itu nomor kami, ya, nomor official, ya. Yang mana kadang-kadang kita kembali lagi, leader ini taunya, oh ini orang punya kompetensi, ya, saya coba taruh di posisi A. Atau lebih parah lagi, bukan cuma kompetensi, ini orang cuma menang senior doang. Ya, ini karena orangnya sudah ngikut dari awal, orangnya loyal, dijadikan manajer. Waduh, ini parah banget. Ya, harusnya orang yang dijadikan manajer adalah orang yang kompeten. Ya, untuk itulah makanya kita butuh mengarahkan tim tadi, membimbing mereka. Tapi sayangnya banyak leader, banyak pemimpin itu yang pengaruhnya lemah, ya, sehingga orang yang dia didik tadi tidak mau ngikut sama dia, atau bahkan orang yang dididik tadi tidak nurut dan akhirnya pindah,
akhirnya jadi kompetitor, akhirnya pindah ke perusahaan yang lain. Kenapa? Karena lemahnya pengaruh seorang pemimpin tadi, yaitu Anda. Ya, apa yang membuat pengaruh itu lemah, Coach? Ya, satu, kurangnya perhatian. Ya, banyak sekali pengusaha ini ketika sudah mencapai omset tertentu, dia masuk ke dalam zona nyaman. Ya, dia melepas begitu saja. Dipikirnya itu sudah autopilot. Ya, dipikirnya karyawan-karyawan ini sudah tahu, sudah ngerti apa yang harus mereka kerjakan. Akhirnya pengaruh mereka mulai melemah. Ya, sementara pengaruh orang yang di bawah mereka, pengaruh tangan kanan mereka itu kuat banget dan bisa mempengaruhi orang-orang staf-staf yang ada di bawah. Akhirnya ketika mereka hengkang, membawa sebagian besar karyawannya. Akhirnya Anda kebingungan sendiri, gitu ya. Maka jangan pernah masuk zona nyaman. Ya, selalulah bertumbuh, selalulah memperbaiki diri, ya. Nah, termasuk ketika Anda bisa memperbaiki diri, Anda bisa memperbaiki tim. Ya, kuncinya apa? Anda harus punya people skill. People skill itu adalah skill bagaimana membangun hubungan dengan orang lain, bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi diri sendiri. Ketika ini lemah, ya, maka Anda pun tidak mampu memperbaiki diri dan memperbaiki orang lain. Akhirnya apa? Tim Anda stuck di situ-situ aja. Ya, Anda sendiri nggak punya agenda kerja. Ini banyak banget pengusaha ya yang hari-harinya mereka cuma jaga di toko doang, main game. Ya akhirnya timnya juga main game ketika nggak ada konsumen. Ya, dia cuma duduk-duduk di kasir, ya main-main Instagram. Ya akhirnya karyawannya juga ngikut, gitu kan? Akhirnya terbentuklah budaya yang negatif atau budaya yang tidak produktif. Kemudian coach, ya, yang seharusnya tim itu mampu mencapai target, tapi tidak mampu. Kenapa? Karena lemahnya power dari seorang pemimpin, yaitu Anda. Ya, kenapa lemahnya power? Ya, karena Anda tidak memahami ini tadi, ya, tidak memahami tim, tidak punya pengaruh yang kuat, itu efek domino saja. Ya, power, ya, itu adalah visi, di mana ketika Anda memiliki visi yang jelas, visi yang tegas, misi yang jelas, ya, Anda breakdown, ya, contohnya ini, ya, dalam waktu 10 tahun atau 20 tahun kita akan punya 200 cabang. Nah, dari 200 cabang ini kita mulai dari satu cabang dulu. Apa langkah kita, ya, agar pondasinya kuat hingga punya ratusan cabang? Oh, ternyata yang harus dibaguskan adalah manajemennya, produknya, marketingnya, dan segala macamnya. Nah, ketika Anda punya power yang kuat, Anda punya visi yang kuat, otomatis orang-orang kuat, orang-orang hebat akan mau ngikut dengan Anda. Tapi sebaliknya, ketika Anda visinya cuma sekedar yang penting makan, ya sudahlah cukup, gitu kan ya. Ya omsetnya besar, alhamdulillah, omsetnya kecil, ya nauzubillah, ya sudahlah mau gimana lagi. Ya Anda nggak punya power begini, ya gimana tim mau capai target, itu cuma omong kosong aja, gitu ya. Nah, kemudian lemahnya negosiasi itu karena lemahnya communication skill atau skill berkomunikasi. Lemahnya skill komunikasi membuat Anda pesimis ketika mau merekrut tim, ya, tim yang hebat. Aduh, nanti kalau saya nggak mampu bayar gimana? Padahal Anda bisa nego dengan mereka, ya. Padahal Anda bisa membuat perhitungan-perhitungan yang membuat orang ini tertarik. Karena orang-orang hebat itu nggak cuma melihat dari sisi uang, ya. Banyak hal yang mereka lihat, banyak hal yang mereka pertimbangkan. Nah, sementara ketika Anda terpuruk dengan semua situasi ini, yang merah-merah ini, Anda mulai terpuruk, Anda bingung, saya harus keluar bagaimana ini coach? Apa solusinya bagi bisnis saya? Betul kan? Ya, banyak Bapak Ibu di sini, coba boleh komen di bawah, apa permasalahan terbesar yang Bapak Ibu rasakan dalam membangun tim? Nah, saya punya metodenya dalam mengurai permasalahan ini. Ya, metodenya kita gunakan yaitu deep thinking atau 5 why. Ya, ini adalah metode dalam mengurai permasalahan. Contoh, oke, kita ambil contoh di sini, ya. Nah, kita lihat yang pertama, ya, masalah. Ini masalahnya, mengapa omset saya stuck sementara kompetitor maju melesat? Oke, jawabannya yang valid setelah Anda lakukan riset, ternyata staf marketing tidak kreatif dalam menjual. Oke, jadi tim kreatifnya cuma sekedar posting konten, nungguin, ya udah, atau sekedar pasang iklan, tapi nggak ada impact-nya, nggak ada hasilnya, ya udah, mereka nggak kreatif, mereka tidak punya inisiatif lagi. Terus Anda mikir lagi, mengapa staf marketing tidak kreatif? Ya, ingat, mengapa? Ya, dimulai dari mengapa. Mengapa staf marketing tidak kreatif? Kan gitu ya.
Ternyata jawaban yang valid adalah karena tidak ada training atau tidak ada coaching di tim marketing. Oke, kita gali lagi. Mengapa tidak ada alokasi investasi untuk training? Kenapa? Oh, karena tidak ada budget. Sementara cash flow-nya ready. Oh, kalau tidak ada budget, kenapa tidak dibuat budget, tidak dialokasikan? Karena tidak ada yang bertugas membuat budgeting. Kenapa? Ya, siapa yang bertugas membuat budgeting? Harusnya ada divisi keuangan yang saat ini posisinya kosong. Akhirnya ini kita menemukan deep thinking-nya, deep problem-nya, masalah akarnya yang kita temukan. Ya, jadi bukan di permukaan. Ya, kalau tadi ya kita sebatas di atas tadi kita melihat, oh omset saya stuck coach gitu ya. Kenapa? Karena marketing saya nggak kreatif. Oke, pecat marketingnya, cari marketing yang lebih kreatif. Ternyata nggak merubah, itu juga sama aja. Kenapa? Karena kita tidak mengupas, ya, tidak menggali akar masalahnya apa. Ya, gunakan pendekatan 5 why ini untuk menemukan akar masalahnya. Setelah Anda temukan masalahnya, baru kita temukan opsinya. Ada pilihan. Pilihannya yang pertama berarti apa? Berarti Anda sebagai direktur belajar budgeting, ya. Anda sebagai direktur berarti yang membudgeting sendiri berapa budget untuk training untuk digital marketing atau untuk mengcoaching digital marketing tadi. Atau kalau Anda tidak punya basic sama sekali sebagai seorang akuntan atau bagian keuangan, Anda bisa rekrut staf keuangan. Ketika Anda bisa merekrut staf keuangan, maka staf keuangan yang membuat budgeting, dari budgeting nanti dicari siapa trainer yang kompeten untuk men-training digital marketing Anda, akhirnya digital marketing tadi menjadi kreatif dan hasilnya membuahkan omset yang banyak gitu ya. Nah, kalau tidak mampu merekrut bagian keuangan, Anda bisa bermitra dengan pihak ketiga, dengan konsultan keuangan, ya, dengan macam-macam, dengan pihak ketiga yang intinya ya bisa menyelesaikan solusi dari permasalahan Anda. Sebagai seorang pemimpin yang profesional, Anda perlu tools ini untuk menggali akar permasalahan. Jadi jangan cepat puas dengan hanya bermodal nggak bisa ini karena ini. Oh, tim saya tidak closing karena mereka tidak jalan gitu ya, tidak salesnya tidak jalan. Harusnya Anda bedah lebih dalam lagi. Kenapa sales tidak jalan? Oh, karena mereka tidak punya database. Kenapa mereka tidak punya database? Terus Anda bedah seperti itu. Sehingga dengan Anda terbiasa menyelesaikan masalah dari akarnya, disinilah pondasinya kita membangun tim yang profesional. Ya, ada 5 pondasi dalam membangun tim yang profesional. Anda catat baik-baik. Yang pertama adalah culture atau budaya. Ya, ingat tadi di sini Anda membudayakan ke diri Anda dulu, ke tim Anda, untuk bisa punya mindset solutif, tidak terjebak dengan masalah. Ya, ketika Anda sudah bisa membangun budaya ini kan kalau untuk seorang manusia itu disebut dengan habit atau kebiasaan. Ya, tapi kalau untuk sekelompok manusia, sekelompok orang disebut dengan kultur. Yang mana di dalam kultur itu ada nilai-nilai yang dipegang, ada nilai-nilai yang dianut, dan ada konsekuensi yang akan diterapkan ketika tidak menjalankan kultur itu, gitu ya. Anda bisa membangun kultur kekeluargaan atau kultur spiritualisme, ya, kultur keislaman, kultur yang sangat kekeluargaan sehingga tim Anda itu merasa bagaikan keluarga dalam satu tim tadi, ya, memecahkan masalah bersama-sama, selalu diskusi, ya. Bangun kultur yang positif. Kalau Anda tidak membangun kultur yang positif, pasti kultur itu juga akan terbangun, tapi negatif. Ya, Anda suka tidak suka, kultur yang terbangun negatif itu akan otomatis terbentuk, ya, tanpa Anda rancang. Contoh kultur yang negatif apa? Kultur senioritas. Ya, ketika Anda membangun tim, ya, tanpa Anda membangun kultur yang positif, kultur negatif ini akan terbentuk. Senioritas lah, ya, kemudian kultur menyuruh-nyuruh yang di bawahan gitu ya, ya bawahan ini levelnya yang disuruh-suruh, yang atasannya ngebosi gitu ya, dan seterusnya. Banyak negatif kultur yang terbentuk, ya, mulai yang tidak disiplin, ya, dan mulai korupsi berjamaah atau korupsi yang tadinya satu ke satu takut ketahuan, akhirnya korupsi berjamaah.
Ya, ini yang terjadi ketika bisnis Anda tidak disetting kulturnya dari awal. Jadi percuma Anda punya orang-orang profesional, justru ketika Anda punya tim profesional tapi tidak punya kultur yang baik, orang-orang itu akan memakan bisnis Anda dari dalam, akan menggerogoti dengan sangat cepat. Cepat atau lambat bisnis Anda akan hancur, meskipun di dalamnya ada orang-orang yang hebat, orang-orang profesional yang Anda bayar mahal. Ya. Selanjutnya, setelah Anda punya kultur, ya, Anda harus memulainya dari rekrutmen. Rekrut orang-orang yang profesional, ya. Kemudian berikutnya measurement. Anda ukur kinerja mereka, ya. Banyak sekali tools pengukuran kinerja sekarang ini, ada OKR, ada KPI, ada macam-macam, ya. Yang penting apa? Yang penting Anda ukur. Apapun toolsnya Anda lakukan, ya. Yang penting diukur sekali lagi, ya. Kemudian Anda develop. Setelah mereka melakukan pekerjaan, diukur kinerjanya bagus gitu ya, Anda develop mereka. Dari yang tadinya mereka staff, naik menjadi supervisor. Dari yang tadinya supervisor, naik menjadi manager. Kenapa? Karena orang-orang profesional ini tidak betah dengan posisi yang statis. Tidak ada orang yang selamanya pengen jadi karyawan atau sebegitu-begitu aja. Mesti mereka pengen naik pangkat, mereka pengen naik gaji, mereka hidupnya pengen lebih baik lagi. Tapi kalau Anda menemukan orang-orang di tim Anda, merekanya itu posisi nyaman, ya, mereka sudah nyaman jadi staff, mereka nyaman jadi admin bertahun-tahun, itu pertanda bukan orang yang bagus. Itu pertanda orang yang jelek. Kenapa? Karena mereka orangnya nggak mau berkembang lagi. Ya, selanjutnya fondasi berikutnya adalah regeneration, ya, di mana Anda mencetak leader, Anda mencetak pemimpin-pemimpin yang hebat. Inilah yang membuat bisnis Anda bertumbuh. Dari yang tadinya punya 1 outlet, menjadi 2 outlet, menjadi 5 outlet, menjadi 20 outlet, hingga ratusan outlet. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, fondasi-fondasi ini, ya, kuncinya adalah orangnya. Anda lihat ilustrasi gambar ini. Bahaya memilih orang yang salah. Ini ilustrasinya ada seorang wanita, gitu ya, ibaratnya nih lilin, gitu ya. Dia terpukau dengan seorang laki-laki, ya, itu apa tuh? Iya, racun api namanya ya. Dia terpukau dengan laki-laki yang, wah ini keren nih laki-lakinya nih gitu ya, pakai motor gitu ya. Padahal laki-laki itu justru yang memadamkan kompetensinya dia, yang memadamkan kehebatannya dia. Justru laki-laki itu yang akan menghancurkan dia dari dalam, pelan tapi pasti. Tapi dia meninggalkan orang yang bisa membangun kreativitas, bisa membangun dirinya dia. Ya. Dia meninggalkan orang ini, ya, dan pergi bersama orang yang berpotensi meracuni dia. Begitu juga dengan bisnis kita, Bapak Ibu. Ya, kita harus petakan. Yang pertama, ya, yang harus kita lakukan adalah kita petakan orang seperti apa yang kita butuhkan. Ya, orang seperti apa yang akan mengisi posisi bidang di perusahaan kita. Maka, ya, saya membuat rumusan, yaitu kriterianya adalah SIP, ya, SIP. Ini adalah orang yang kita butuhkan dalam perusahaan kita. S-nya apa? S-nya skill atau skillful, ya. Skill ini, apa skill yang harus dikuasai oleh tim kita, oleh individu ini, ya. Bapak Ibu semuanya, coba detailkan mulai dari posisi admin, posisi CS, posisi gudang, posisi operasional, posisi digital marketing, posisi yang lain-lain, Anda detailkan. Skill apa yang harus mereka miliki dan skill apa yang harus mereka tambahkan kalau mereka nggak punya skill itu. Ya, itu nomor pertama adalah skill. Yang kedua adalah integrity atau integritas. Ya, karakter seperti apa yang kita butuhkan orangnya. Ya. Terakhir adalah passion, ya. Orang yang memiliki passion yang seperti apa yang kita butuhkan ini. Bapak Ibu semuanya, ketika kita punya orang dengan karakteristik SIP ini di setiap posisi, maka inilah yang disebut dengan tim yang profesional tadi. Meskipun mungkin mereka gajinya belum seberapa, meskipun mereka belum punya pengalaman yang panjang, meskipun mereka orang-orang yang fresh graduate, tapi orang-orang yang bekerja dengan passion, ya, bekerja dengan passion itu bahkan mereka nggak digaji pun mau kerja dengan tulus, dengan ikhlas. Orang-orang yang integritasnya bagus,
apa yang mereka katakan, itu yang mereka lakukan. Dan mereka melakukan apa yang mereka katakan. Dan mereka orang-orang yang punya skill yang teruji. Inilah ya yang kemudian kita pilih. Nah, coach kalau nggak bisa sempurna dengan 3 poin ini, nggak bisa sip banget gitu ya. Mana yang paling penting coach? Ya, kalau seandainya dia nggak punya passion, ya dia bisa kita semangati, kita bisa motivasi mereka. Ya, dimotivasi. Setiap pagi kita kumpul, meeting, motivasi, ya, bangun impian, buat dream book, ya, itu bisa kita lakukan. Tapi bagaimana kalau mereka nggak punya integritas? Mereka nggak jujur, mereka nggak bisa dipercaya, mereka tidak amanah. Waduh, kalau saya, ini orang yang akan saya eliminasikan. Ini orang yang pertama kali saya pecat. Kenapa? Karena kalaupun dia punya skill, dia akan memakan saya itu lebih dalam daripada orang-orang bodoh, orang-orang yang nggak ngerti, orang-orang amatiran. Ya, kalau orang amatiran paling nilapnya atau mencurinya ya 1 juta 2 juta. Tapi kalau orang-orang pintar, ya mencurinya ya seperti koruptor yang kita kenal itu ya, orang-orang pintar semua. Ya, makanya kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Ini pesan dari Bang Napi. Ya, kalau yang hidup di era 90-an mesti kenal dengan Bang Napi ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, hati-hati dengan orang yang tidak punya integritas. Mereka bisa menikam kita dengan sangat dalam. Nah, kemudian bagaimana coach skema rekrutmen, skema mendapatkan orang-orang hebat tadi? Di sini saya punya beberapa tahap dalam melakukan rekrutmen. Yang pertama adalah seleksi berkas. Ya, biasanya saya akan melakukan seleksi berkas kepada orang-orang yang melamar di beberapa posisi. Misalnya ada yang melamar di posisi keuangan, ada yang melamar di posisi marketing, ada yang melamar di posisi staff admin dan sebagainya. Kita seleksi dulu berkasnya. Setelah kita seleksi, kita kumpulkan di aula. Saya biasanya pakai aula atau kebetulan alhamdulillah rumah saya punya ruang tamu yang cukup besar. Kita nggak punya kursi ya, cuman lesehan aja. Jadi saya bisa nampung orang dalam jumlah besar. Let's say bisa menampung sampai 15-an orang. Kemudian ya, kita kumpulkan orang-orang ini di aula. Ketika sudah kita kumpulkan mereka di aula, kita lakukan tes secara massal. Saya biasanya akan mengetes mulai dari keberanian mereka. Ya, saya tanya nama mereka, saya tanya coba mereka perkenalkan diri dengan kreatif. Kemudian kenapa saya harus memilih Anda? Apa skill yang Anda punya? Nah, saya akan membongkar di sana. Ketika banyak orang yang tidak percaya diri, ini kan kalau dikumpulkan orang dalam jumlah banyak itu kan ada yang diem, ada yang cuma celingak-celingu, ada yang jawabnya cuma sekedarnya, itu kelihatan. Maka saya bisa mengeliminasi mereka juga dengan sangat cepat, ya. Jadi kuncinya adalah dikumpulkan orang ini ya dalam hitungan puluhan sehingga kita bisa dapatkan mungkin 5 orang yang berpotensi. 5 orang yang berpotensi tadi kita tes skillnya dengan validasi. Jadi kita validasi, kalau kita mencari admin, kita tes copywriting-nya. Kalau kita mencari digital marketing, ya kita tes apakah mereka bisa menggunakan FB Ads, Facebook Ads ya. Apakah mereka bisa membuat konten, apakah mereka bisa meng-create konten yang engaging gitu ya. Dites, divalidasi. Setelah dites, lolos, masuk ke wawancara kedua. Nah, maka kuncinya Bapak Ibu, semakin di sini banyak, semakin Bapak Ibu bisa mengumpulkan 100 orang, maka yang lolos paling-paling di sini dites validasi 20 orang, maka masuk ke wawancara berikutnya adalah 20 orang tadi. Selanjutnya kita validasi integritasnya. Saya biasanya menggunakan tes 360 derajat. Maksudnya tes 360 derajat gimana coach? Saya akan telepon tempat dia bekerja sebelumnya. Apakah orang ini memang orang yang integritas? Apakah dia keluar karena memang alasan yang dia sebutkan dalam CV? Atau orang ini bermasalah sebelumnya? Atau orang ini punya track record yang tidak baik? Ya, saya akan telepon temannya, saya akan telepon teman sekantornya gitu ya. Makanya di seleksi berkas ini pastikan kita meminta nomor telepon HRD, nomor telepon orang tuanya, nomor telepon temannya, nomor telepon rekan mereka satu tim untuk kita tes validasi di seleksi kedua. Ya. Nah, nanti seleksi kedua ini berguguran nih dari 20 orang yang tersisa paling cuma 5 orang,
ya. Masuk 5 orang ke wawancara ketiga, di sini adalah tes passion, ya. Tes passion ini adalah kalau saya menggunakan 4E, ya. 4E ini adalah yang pertama, E-nya easy. Mereka melakukan pekerjaan itu dengan gampang. Kalau mereka jadi tim admin, mereka membalas-balas chat, mereka menulis chat itu dengan gampang. Yang kedua, yang kedua adalah enjoy. Ya, enjoy. Mereka menikmati sekali pekerjaan itu. Yang saya bilang, mereka bahkan tidak dibayar pun mau bekerja dengan ikhlas, gitu ya. Yang kemudian, hasilnya juga excellent. Dan E yang ketiga adalah earn. Ya, menghasilkan uang. Jadi memang mereka bisa dimonetisasi, gitu ya. Hasil kerjanya memang bisa dipertanggungjawabkan. Ini kalau lolos di wawancara ketiga dan kita bisa validasi 4E tadi, maka kita masukkan mereka ke dalam masa probation. Nah, dapatlah 1 orang atau 2 orang masuk kepada masa percobaan. Ya, masa percobaan bisa 1 bulan atau 2 bulan atau bahkan 3 bulan. Kalau orangnya banyak yang bagus, misalnya ada 3 orang, saya biasanya akan membuat kompetisi. Di mana di masa probation itu mereka berkompetisi untuk saling menunjukkan yang terbaik. Bayangkan, kalau dalam skema rekrutmennya aja kita bisa mendapatkan orang-orang the best, maka hasilnya juga akan maksimal banget, ya. Baru kita berikan perikatan kontrak, ya. Jadi alur rekrutmen ini tidak penting alurnya, yang penting adalah fokus pada esensinya. Ini bisa dibalik-balik, ya. Bapak Ibu bisa membalik. Tes yang pertama adalah tes integritas dulu, baru skill, baru passion, atau passionnya dulu yang dites, atau apanya dulu yang dites, atau dites sekaligus juga boleh, gitu ya. Yang pada esensinya adalah kita melakukan skema atau tes SIP tadi, ya. S-nya skill, ya, I-nya integritas, dan P-nya passion, ya. Nah, baik, Bapak Ibu semuanya, ini pilihan kita sebenarnya, ya. Pilihan kita, apakah kita akan merekrut yang tim amatir, atau kita akan merekrut yang semi-pro, atau yang profesional. Itu terletak pada pilihan kita. Yang jelas, no pain, no gain. Ya, kalau kita cari yang amatir, ya resikonya kita harus men-training dia lagi, harus meng-coaching lagi, habis energi untuk mengarahkan dia. Kalau kita rekrut yang semi-pro, ya mungkin bayarannya nggak terlalu mahal, ya orangnya juga cepat nangkap, tapi ya kita juga tetap butuh waktu. Kalau kita rekrut yang profesional, mungkin agak sedikit pengorbanan, tapi hasilnya bisa maksimal, gitu ya. Maka ada konsekuensinya. Tentukan besaran budget yang Anda miliki. Nah, di sini Anda sebagai direktur, Anda sebagai owner, penting Anda memahami cash flow atau laporan keuangan yang Anda punya. Sehingga Anda bisa mengukur, saya mau rekrut yang mana nih? Mau yang semi-pro atau yang profesional, gitu ya. Anda bisa menentukan biaya-biaya yang timbul belakangan. Ya, biaya gaji, biaya THR, biaya apa lagi gitu ya, fasilitas. Karena setiap perekrutan tim akan ada fasilitas tambahan. Mungkin Anda butuh ruangan lagi, Anda butuh laptop, Anda butuh segala macamnya. Dan Anda bisa menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan bisnis Anda dari rekrutmen ini, gitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu semuanya, kalau saya itu punya rumus, 1 orang karyawan itu minimal harus mampu menghasilkan 8 kali lipat manfaat. Itu rumus yang saya pegang, ya. Sehingga di beberapa bisnis saya selalu karyawan itu nggak banyak-banyak, ya, karyawan itu sedikit. Kenapa? Karena rumusnya mereka harus bisa maksimal menghasilkan minimal 8 kali lipat. Kalau satuannya adalah omset itu rupiah, gitu ya, atau produktivitas itu adalah hasil kerja, atau konsumen itu orang, gitu ya, atau kepuasan loyalitas, kepuasan konsumen itu adalah indikatornya loyalitas, maka kalau saya merekrut 1 orang manajer marketing, maka paling tidak ada peningkatan 8 kali lipat omset, ya. Jadi kalau yang tadinya omsetnya cuma 100 juta, dengan adanya manajer marketing harus 800 juta itu omset. Ya tentunya dengan timnya yang lainnya juga, gitu ya. Dia namanya manajer kan ada bawahannya, ada bagian timnya, gitu ya. Bagaimana mereka bersinergi menghasilkan 8 kali lipat. Atau kalau saya merekrut manajer HRD, maka harus mampu menghasilkan peningkatan 8 kali lipat efektivitas tim. Maksudnya efektivitas tim bagaimana, coach? Maksudnya produktivitas tim itu jadi meningkat pesat, gitu ya, dengan adanya manajer HRD. Kenapa? Karena dilatih, ya, di training, di coaching, diukur kinerjanya, gitu ya.
Kemudian ya, satu orang yang tadi minimal harus mampu meningkatkan 8 kali kepuasan konsumen. Nah, ya jadi konsumennya kita rating, kalau yang tadinya mereka kurang puas, ini mereka sangat amat puas. Kenapa kok rumusnya bisa sangat ketat seperti itu, Coach? Sampai 8 kali lipat. Karena memang rekrutmennya juga nggak asal. Ya, kita kembali lagi ke sini tadi, rekrutmennya tidak asal. Ya, nah, kita kembali ke sini tadi. Rekrutmennya itu memang betul-betul disaring, diperas sampai dapat orang yang paling bagus seperti yang kita harapkan. Coach, kalau kita nggak punya budget untuk rekrutmen gimana, Coach? Kalau ini bisnis kita masih baru atau ya pertumbuhan bisnis kita ini cepat, kalau kita lakukan rekrutmen lagi, ini marginnya bisa tergerus. Maka tidak mesti kita harus melakukan rekrutmen, ya. Kita bisa memilih, Bapak Ibu, ya di sini ya solusinya tidak selalu harus rekrutmen. Kita bisa kerjasama dengan vendor, dengan agensi atau dengan pihak ketiga. Contoh, Anda Bapak Ibu ingin meningkatkan penjualan, bisa kerjasama dengan agensi digital marketing, ya atau agensi pengelolaan sosial media. Atau yang kedua, Bapak Ibu bisa gunakan software pengganti karyawan. Ya kita nggak mesti harus rekrut orang keuangan. Ya kita bisa gunakan software. Ya cukup anak SMK yang menginput datanya, yang penting data yang diinput itu valid, ya, biar software yang memproses, ya. Atau bisa gunakan karyawan yang freelance, atau bisa gunakan outsource, atau bisa gunakan anak magang, atau bisa gunakan anak didik, ya. Ini biaya yang juga menghemat, ya. Ini juga strategi untuk menghemat biaya dari tim kita, ya. Nah, jadi ada banyak tools ya. Yang penting apa? Sekali lagi yang saya katakan tadi, kita punya budaya yang positif. Kita punya budaya yang kuat ya. Kita punya kepemimpinan yang kuat. Biar orang-orang tadi biasa atau levelnya semi pro, tapi kepemimpinan Anda kuat, maka hasilnya juga akan maksimal. Meskipun orang-orang yang kita pekerjakan tadi cuma sekedar freelance ya. Ini juga contohnya freelance ini kan kita bisa mempekerjakan reseller gitu misalnya gitu ya, reseller atau dropshipper gitu kan ya. Kalau kepemimpinan kita kuat ya, maka orang-orang ini akan dengan sendirinya ngikut sama kita ya. Mereka akan mau menjalankan visi besar kita. Nah, setelah kita rekrut mereka Bapak Ibu, tadi ingat ya, pertama culture, yang kedua rekrutmen, yang ketiga adalah measurement atau pengukuran. Nah, pengukuran yang saya gunakan di sini adalah pengukuran berbasis KPI atau Key Performance Indicator. Key Performance Indicator ini pembahasannya panjang banget, akan saya singkat gitu ya. Di mana di sini Bapak Ibu membuat tabel ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, dan tulis pekerjaan utamanya. Contoh, ini adalah KPI Manager Marketing. Maka pekerjaan utamanya adalah memimpin tim untuk mencapai target omset ya. Target omset gitu ya. Ya, kemudian melakukan pekerjaan utamanya lagi adalah mengaudit ya, atau memimpin tim, atau dia kita tugaskan untuk apa itu namanya, melakukan evaluasi tim ya, evaluasi ya kinerja tim gitu ya. Nah, kemudian dan pekerjaannya dan seterusnya. Indikatornya apa? Nah, di sini kita buat ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat tabelnya, ada pekerjaan utama, ada key performance indikatornya, ada bobot, ada target, ada realisasi, skor dan skor akhir. Apa gunanya ini, Coach? Di sini dia. Ya, contohnya Bapak Ibu bisa lihat ya. Contohnya nih, pekerjaan utamanya mengembangkan penjualan ya. Key performance indikatornya apa? Jumlah. Nah, jumlah yang saling save dengan WA, prospek baru. Nah, itu ya. Ada jumlah konten yang diupdate di seluruh sosmed. Nah, ingat ya, key performance indikator ini selalu diawali dengan angka ya, baik itu jumlah, baik itu persentase ya, persentase pencapaian omset, persentase pencapaian produk X, produk Y ya, kualitas dari fast respon, kualitas dari persentase produk, jumlah rata-rata proyek yang terselesaikan. Selalu kalimat awalnya ini adalah hal yang bisa diukur. Itu ciri-ciri kalimat untuk KPI ya. Baru kemudian di sini unit pengukurannya.
Unit pengukurannya ada angka ya. Kalau di sini jumlah, oke, saya udah penuh dengan oret-oret, saya ini lagi ya. Nah, contoh di sini ya, jumlah saling save nomor WA. Kemarin kita sudah pernah membahas tentang bagaimana nomor WA itu sangat powerful ya, database itu sangat powerful. Maka di sini ditulis angka. Misalnya target ya 1000 nama per bulan gitu ya. Terus jumlah konten yang diupdate itu juga angka. Misalnya ini salah ya. Harusnya angka misalnya jumlah konten yang diupdate di seluruh sosmed misalnya 2 konten per hari. Oh, maaf ya. 2 konten per hari ya. Kemudian persentase pencapaian omset. Nah, ini persen ya, maka hitungannya persen. Begitu juga persentase pencapaian omset produk yang X itu persen juga. Kemudian kualitas. Kalau kualitas ini maka pengukurannya kualitatif, maka sebutannya adalah poin ya. Ini bukan angka ya, poin ya. Gitu juga dengan kualitas presentasi produk, ini juga poin ya. Kemudian jumlah rata-rata project yang selesai itu hitungannya persen, maka persentasenya seperti ini. Nanti akan Bapak Ibu buat ya, di sini pekerjaan utamanya, di sini KPI-nya, di sini bobot. Bobot ini totalnya nanti harus 100 ya, harus 100. Maka disesuaikan bobot mana yang paling tinggi ya. Contoh di sini kita buat ya, bobotnya ada yang 11, 11, 11 gitu ya. Nah, ini rata. Nomor 2 ada yang 10, 10 gitu, ada yang 7, 7 gitu ya. Nah, ini contoh bobot ya, sehingga totalnya adalah 100. Dan mungkin sekian ya pembahasan kita Bapak Ibu semuanya ya. Masih kurang pembahasan kita adalah bagaimana mendevelop people dan regeneration team gitu ya. Tadi kan ada 5 kunci dari tim profesional. Yang pertama culture, yang kedua recruitment, yang ketiga measurement, dan ini sudah kita bahas pada malam hari ini ya. Dan kita masih sebenarnya waktunya sudah mepet, cuman kita coba tambah waktunya, mudah-mudahan bisa untuk tanya jawab. Wah, ini karena yang ikut udah rame banget nih ya. Oke, sekian dari saya pembahasan malam hari ini. Kita masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Silahkan Bapak Ibu nyalakan mic-nya atau tulis di kolom chat ya bagi yang ingin bertanya. Oke, dari Pak Freddy. Oh, Gareth Southgate cukup bagus coach dalam memimpin Inggris dengan pemain muda, 2 kali menjadi finalis Euro, bukan diganti tapi mengundurkan diri selama 8 tahun melatih. Oh iya, benar. Iya, dia mengundurkan diri gitu ya. Dan saya nggak tahu, saya juga nggak ngikutin. Ya, dia cukup bagus ya, tapi tidak cukup bagus untuk menjuarai, untuk menang turnamen ya. Jadi hanya pemimpin-pemimpin hebat yang mereka bisa menang turnamen ya. Makanya salah satu yang dibidik adalah Pep Guardiola ya, katanya gitu ya. Saya juga nggak ngerti tentang bola sih. Saya cuman sekedar dapat insight begitu aja ya dari tim saya, karena tim saya ini kebetulan hobi bola mereka ya. Nah, ini bisa dikorelasikan dengan bisnis gitu ya. Jadi kalau di bisnis kita itu tidak maksimal, maka diganti adalah leadernya, jangan bawahannya. Ganti manajernya ya. Ketika manajernya orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang pengaruhnya kuat ya, maka ini bisa memberikan hasil yang maksimal gitu ya. Nah, ini Bu Diah Ratri ya. Bagaimana cara mencari tim marketing yang profesional dan terskill? Saya sudah jelaskan tadi bagaimana cara mencarinya Bu Diah ya. Tadi ada beberapa langkah ya. Bu Diah bisa lakukan mulai dari wawancara skill dulu ya. Ibu petakan skill marketingnya itu apa aja ya. Apakah presentasi, skill presentasi, apakah digital marketing, apakah dia membuat strategi marketing gitu ya. Didetailkan dulu Bu Diah ya. Contoh nih ya, ketika kita mau melakukan rekrutmen ada namanya job planning ya. Ini juga belum sempat kita bahas ya, karena ini pembahasannya khusus lagi ya. Ada namanya job planning ya. Bu Diah bisa membuat job planning ini apa saja tugas dari seorang marketing atau digital marketing. Tugasnya yang pertama misalnya produksi konten. Ya, setelah produksi konten mungkin dia bisa mengiklankan konten, iklankan konten ya via Meta Ads, misalnya gitu ya, contoh saja. Kemudian ya dia bisa
eh, membuat strategi campaign marketing. Oke, maka tinggal dibuat ininya, Bu Dia. Ya, saya resize dulu. Nah, ya, tinggal dibuat skillnya. Oke, dibuat seperti ini. Oke, dibuat sip begini ya. Oke, skill yang dibutuhkan untuk produksi konten apa? Ya, dia bisa take konten gitu ya, menggunakan tools, menggunakan alat kamera misalnya begitu ya. Terus dia bisa jadi talent misalnya ya, talent. Berarti dia bisa ngomong di depan kamera. Kemudian dia bisa menggunakan tools dari digital marketing ya, menggunakan tools Meta Ads dengan dashboard profesional. Terus dia bisa membuat strategi marketing, berarti dia paham dengan funnel, dengan sales funnel dan seterusnya ya. Nah, Bu Diah ini juga kebetulan juga ikut dengan Tunas Premium ya, Bu Diah ya. Jadi Tunas ini ada yang Tunas Premium di mana kita membina lebih intensif ya para pengusaha ya yang tertarik nanti bisa hubungi asisten saya Mas Ari atau menghubungi saya di 0813 717 90331 ya, karena di Tunas Premium ini seru banget ya, kita langsung menjawab pertanyaannya dengan detail dan kita langsung berdiskusi di grup. Jadi ada grup eksklusifnya ya, grup WA eksklusifnya. Nanti Bu Diah kita akan bahas bagaimana cara membuat job planning ini. Tapi gambaran sederhananya tuh seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat di layar oret saya gitu ya. Integritasnya, bagaimana membuat konten yang integritas gitu ya. Ya, mungkin tidak menampilkan aurat, ya, no aurat, ya, atau no musik, ya. Ya, kemudian bagaimana iklannya tadi apa tuh namanya etis gitu ya. Nah, kemudian bisa amanah dalam menggunakan anggaran iklan gitu ya, dan passionnya nanti ada 4E tadi yang saya bahas ya, bagaimana dia ketika memproduksi konten itu easy nggak gitu ya, excellent nggak hasilnya. Nah itu nanti dibuat di tabel seperti ini gitu ya. Baik, kita lanjut. Iya. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didin. Wah, ini luar biasa Pak Didin. Izin bertanya, Coach. Iya, silakan Pak Didin. Pertanyaan secara umum bagi kami para usahawan. Kira-kira bagi usaha kecil itu yang mau merekrut anggotanya itu, konsep struktur rekrutmen itu jumlahnya berapa karyawan dan fungsinya apa-apa saja? Oke, baik. Maka di awal Pak Didin buat struktur organisasinya dulu Pak Didin. Ya, saya screen share lagi nih. Nah, Coach, kita butuh karyawan berapa sih gitu ya. Nah, contoh ya. Kita buat goals-nya nih, Pak Didin. Ya. Masih ingat cara membuat goals? Singkatannya apa, Bapak Ibu semuanya? Ya, singkatannya SMART. Ya, SMA SMART gitu ya. Nah, begini Pak Didin. Jadi saya ini dulu ya. Nah, dijarang-jarangkan dulu. Nah, begini ya, SMART. Contoh, Pak Didin mau achieve omset di angka 500 juta. 500 juta itu senilai dengan berapa package, berapa paket gitu. Contoh nih, paket yang Bapak jual itu mungkin buku, mungkin madu, mungkin herbal gitu ya, di angka 100.000. 500 juta dibagi ya 100.000 sekali transaksi. Ya, maka kita harus menjual 5.000 piece. Ya, kita harus menjual 5.000 piece. Nah, nih 5.000 piece. Ya, ini 500 juta per bulan ya targetnya ya. Ya, S ini singkatannya dari spesifik. Spesifik. M ini measurable. Ya, measurable ini adalah 5.000 ini dihabiskan dalam sebulan, berarti logikanya 5.000
botol atau 5.000 item dibagi 4. Berarti per minggu itu kita jual 1.250 pack. 1.250 pack. Maka kita butuh admin berapa? Ya, satu orang admin itu mampu melayani berapa konsumen? Misalnya satu orang admin mampu melayani 500 konsumen seminggu, ya. Maka kalau 1.250 ya dibagi 500, maka kita butuh 2,5 orang admin, ya 3 orang admin lah. Ya berarti kita butuh 3 orang admin. Ya, 3 orang admin. Ya. Nah, 3 orang admin ini yang akan mengoperasikan orderan sebanyak 5.000 ini. Nah, 5.000 ini ya itu bisa terjual dengan iklan berapa budgetnya. Nah, misalnya nih Pak Didin ngiklan di Meta Ads gitu ya. Budget iklannya 100.000. 100.000 ini menghasilkan berapa konversi gitu. Ya, 100.000 itu misalnya dari 100.000 ya menghasilkan ya pembeli ada 50 orang. Ya, berarti satu orang itu 2.000 perak biaya akuisisinya. Ya. Biaya akuisisi itu adalah biaya yang digunakan untuk mendapatkan satu orang pembeli. Nah, kalau Pak Didin logikanya nih, iklan 100.000 dapat 50 pembeli. Berarti kalau mau dapat 5.000 berarti harus iklannya berapa? Berapa iklannya? Ya. 100.000 dapat 50. Berarti untuk dapatkan 5.000 pembeli ya, maka ditambah 2 lagi nolnya. Berarti iklannya 10 juta. 10 juta. Nah, 10 juta. Iklan 10 juta ya, maka hasilnya akan dapat omset 500 juta. Gitu. Ya, nah itu baru measurement ya. Jadi terukur, baru achievable. Bagaimana cara mengachieve-nya? Nah, achievable ini ya di sini Pak Didin buat struktur organisasinya. Ini tim, ini saya misalnya, Pak Didin gitu ya. Terus divisinya apa saja? Divisi marketing. Divisi marketing tadi butuh tim lagi mungkin gitu ya. Terus bagian apa lagi? Bagian operasional, bagian purchasing atau penjualan gitu ya. Jual beli maksud saya ya, bagian pembelian gitu ya, dan seterusnya. Itu diukur Pak Didin. Ya, nah pembahasan ini lebih spesifiknya nanti kita akan kupas di Tunas Premium, karena kebetulan Pak Didin ini juga sudah ikut Tunas Premium ya. Nah Bapak Ibu yang lainnya jangan ketinggalan untuk ikut Tunas Premium karena pembahasannya bisa detail banget. Nah ini kalau kita bahas detail nanti takut nggak kebagian yang lainnya ya. Nah jadi ketika ini yang bagian achievable ya, bisa di-achieve ini dengan berapa orang gitu ya. Contoh, satu orang tadi kita sudah memiliki admin 3 orang. Nih, admin 3 orang nih. Admin 3 orang. Nah, misalnya begini. Ya, satu head, ya 2 itu anak buah adminnya. Kemudian di sini tadi ada bagian digital marketing. Ini ya, DM, saya tulisnya digital marketing. Ini bagian purchasing, Berarti Pak Didin butuh berapa orang tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Butuh 6 orang. 6 orang digaji, let's say katakan satu orang gajinya rata-rata aja 3 juta. Maka total ada 6 kali 3 berapa? 18 juta. Bener ya? 18 juta total gajinya ya. Nah, itu baru gajinya. Nah, maka berarti Pak Didin butuh modal berapa? Nah, ya, modal apa tadi? Modal iklan, modal menggaji tim, sehingga bisa achieve realistis untuk mendapatkan 500 juta. Gitu. Itu namanya realistis. Realistis dan nanti ada timely-nya. Ya, timely. Nanti kita buat namanya Gantt chart untuk bisa achieve ya. Nah, ini ya, Gantt chart. Gantt chart. Nah, ini timeline-nya. Timeline. Nah, seperti ini. Ya, timeline. Ya, timeline kerja. Ya. Jadi didetailkan agenda kerjanya apa, detailnya, terus kapan dikerjakan, siapa yang bertanggung jawab dan hasilnya apa. Ya, itu namanya di Gantt chart ini. Ya. Baik, kemudian kita lanjut lagi ke
Wis, Bang Zulfan ini kawan saya, baru kemarin main ke rumah ya. Seberapa besar pengaruh jika pada bulan-bulan tertentu mengalami low season pada semua sektor bisnis atau usaha? Nah ini low season saya nggak terlalu yakin ya. Karena selalu ya bisnis itu punya karakternya. Contoh nih ya, contoh misalnya usaha pendidikan. Saya punya bimbel pendidikan. Pendidikan itu sepinya ya pas anak libur sekolah, gitu ya, libur sekolah. Nah, tapi kan dia bayar SPP itu kan per bulan. Jadi walaupun libur tetap bayar SPP sebenarnya, gitu ya. Nah, ini kan gurunya juga libur, gitu kan. Nah, mungkin di saat di industri pendidikan, kalau yang bimbel, yang mengandalkan SPP bulanan, ya ketika libur sekolah, ya ini omsetnya anjlok, gitu. Tapi buat industri pariwisata, anak liburan sekolah ini lagi naik. Justru untuk di hari-hari biasa, di season-season biasa, ya industri pariwisata itu agak turun. Nah, contoh nih, kalau Bapak Ibu punya, contoh kayak Bang Zulfan ini punya catering, ya, catering atau kue, ya, bakery gitu ya, nah bakery. Nah, supaya ini omsetnya stabil, maka perbanyak funnelnya, perbanyak corongnya, ya. Bisa dengan corong langsung jualan retail, buka di depan toko, bisa dengan B2B, masuk ke proyek-proyek pemerintah, ya misalnya ada rapat pemerintah gitu ya, ada event-event apa bisa masuk ke sana, ya. Bisa juga ngisi ke toko-toko orang, ya, toko-toko oleh-oleh, nah oleh-oleh gitu ya. Bisa jadi perbanyak funnelnya sehingga omset itu tidak sempat drop. Ketika misalnya di B2B itu nggak lancar karena tidak ada project ya pas lagi liburan sekolah ya, maka kita masih ada retail dan di sini. Nah, tertolongnya di situ ya. Maka perbanyak sumber pemasukannya Bapak Ibu. Ya, jangan hanya mengandalkan satu funnel saja. Jangan hanya mengandalkan satu corong saja ya. Nanti kalau mengandalkan satu corong saja, itu otomatis akan drop omsetnya. Karena cuma satu doang gitu. Tapi kalau punya banyak gitu ya, satunya lemah, yang lainnya bisa menopang. Begitu. Ya. Kemudian Bu Diah Ratri, saya mohon maaf tadi terlambat. Oh iya, nggak apa-apa Bu Diah ya. Keren Coach, insya Allah, Masya Allah. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya lagi. Ini Pak Farhan stiker. Wah, Pak Farhan luar biasa. Ini yang aktif-aktif ini juga para peserta Tunas Premium nih ya. Mau nanya lagi ya, boleh nih ya. Coach, bagaimana kalau terjadi karyawan yang merasa senioritas terus ngatur-ngatur sehingga tidak nyaman ke karyawan yang lain? Nah, itu tadi masalahnya ya. Saya coba kembali lagi ke slide yang tadi. Kalau kita ketemu dengan karyawan yang tadi, coba lihat di sini. Ya, problemnya ada di mana? Tuh. Nah, ketika dia merasa senioritas, dia mengarahkan tim. Kalau dia yang mengarahkan, tandanya apa? Pengaruh kita lemah, Pak. Ya, Pak Farhan. Ya, maka perkuat pengaruhnya Bapak. Ya, pengaruh Bapak pengaruhi dia. Dia yang merasa senioritas itu, Bapak panggil, Bapak ajak ngomong dari hati ke hati. Ya, tunjukkan bahwa karyawan-karyawan yang lain itu tidak nyaman dengan perasaan senioritas yang dia miliki, tapi tentunya dengan penyampaian yang enak gitu ya. Saya memperumpamakan itu ketika ngomong dengan orang-orang yang senior, dengan orang-orang yang hebat, itu nama strateginya strategi burger gosong. Strategi apa? Strategi burger gosong. Gosong. Tahu burger ya? Hamburger yang biasa yang kita makan gitu ya. Burger itu kan bentuknya begini nih, ada roti, gitu kan ya, terus ada dagingnya, di sini ada dagingnya, terus dilapis lagi roti. Nah, kan gitu kan ya. Nah, jadi kalau burger gosong gimana sih? Ya berarti dagingnya yang gosong. Nah, ketika kita mengingatkan seseorang, ketika kita menegur dia, ya gunakan kalimat yang baik dulu untuk memuji, ya memuji dia. Nah, jadi ibaratnya kalau makan burger itu di atasnya ada roti, ya di bawahnya ada roti. Jadi di atasnya mulai dengan pujian, mulai dengan sanjungan tentang poin-poin kehebatannya dia, ya kehebatannya dia.
tentang jasa-jasanya dia, ya. Baru kemudian yang gosongnya kita hadirkan nih, yang nggak enaknya nih, ya, tegurannya buat dia. Nah, teguran yang agak pahit dia terima gitu ya. Tapi baru tutup lagi dengan kepercayaan kita, kepercayaan dengan keyakinan kita bahwa dia mampu menjadi pemimpin yang hebat, gitu. Ya, ini teknik bergergosong. Jadi apa? Ketika kita menegur orang tadi, tidak serta-merta dia merasa disalahkan, tidak serta-merta dia merasa disudutkan. Tapi dia juga merasa bahwa, oh saya ini berarti kok, saya ini punya jasa-jasa, saya ini bagus gitu, saya dihargai. Ya, adapun kesalahan saya manusiawi, ya saya harus terima itu dan saya harus berubah gitu. Itu esensinya Bapak Ibu. Jadi orang yang kita tegur tadi tidak sakit hati, ya tidak berubah memusuhi kita, gitu ya. Itu tekniknya Pak Farhan ya. Kemudian ada lagi Bu Eva, untuk KPI bagaimana jika kita sudah kasih SOP tapi tidak dijalankan? Nah ini pertanyaan persis tadi malam kita bahas di Tunas Premium ya. Ketika SOP itu tidak dijalankan, tandanya pengaruh kita kurang kuat. Tandanya kitanya itu juga masih tarik ulur ketika mau menjalankan SOP. Kalau kitanya tegas, tegas ini bukan berarti keras ya. Tegas ini bukan berarti marah Bapak Ibu. Tegas ya tegas gitu ya. Ketika kita tegas untuk menjalankan SOP, kita disiplin, kitanya dulu yang disiplin, kitanya dulu yang ngasih contoh, maka tim juga akan ngikut insya Allah ya. Nah Pak Irfan, jika kita ingin memimpin tetapi kita sendiri belum profesional coach, bisa dijelaskan? Iya, maka kita bertumbuh dulu. Ya, kita isi ilmu kita dulu Bapak Ibu. Yang penting apa? Yang penting kita percaya diri dulu. Ini yang paling penting, ya. Nggak penting kitanya profesional atau tidak, yang penting kita yakin dengan kemampuan kita. Nah, ini kalau di Tunas Premium ya, kami melatih para pengusaha ini untuk afirmasi, ya, afirmasi. Afirmasi apa? Bahwa kita adalah orang yang hebat, bahwa kita adalah orang yang pantas memimpin. Karena sumber kepemimpinan itu mulanya dari diri sendiri. Kitanya yakin nggak untuk bisa memimpin mereka? Tapi kalau kitanya aja udah nggak yakin, kitanya ngerasa nggak pantas, kita ngerasa nggak profesional, ya itu akan menular. Ya, kita juga nggak akan, aura kita juga nggak akan keluar, pengaruh kita juga nggak akan keluar. Ya kita tetap minder begitu aja, gitu ya. Nah, terus gimana kalau seandainya kita tetap tidak bisa pede? Ya, maka gunakan orang lain, rekrut pemimpin yang kuat, yang menjadi direktur. Ya, sehingga dibedakan antara owner dengan direktur itu beda. Owner adalah orang yang memiliki, berarti Bapak Ibu pemiliknya, direktur adalah orang yang menjalankan. Tidak selalu owner adalah direktur, tidak selalu. Buktinya saya punya beberapa bisnis, saya tidak direkturnya. Saya cukup pemiliknya saja, direkturnya orang lain yang menjalankan, begitu ya. Nah, jadi itu solusinya. Wow, banyak banget nih pertanyaannya sampai 20. Bisa sampai pagi kita nanti ya. Oke. Pak Didin dari PT Papros TBK. Terima kasih Coach, ilmunya luar biasa bermanfaat. Alhamdulillah, biiznillah Pak, daging banget. Alhamdulillah ya. Izin bertanya, tim sales saya belum achieve target untuk 5W tadi, gimana caranya? Karena setelah dipetakan salah satu faktor, ya karena jumlah visit belum sesuai target, belum rutin visitnya, stok kosong dan lain-lain. Mohon, wah ini kalau mau kita bedah panjang lagi ya Pak Didin ya. Nanti kalau Bapak mau bisa hubungin di nomor saya untuk coaching private mungkin ya. Tapi yang bisa saya bantu jawaban di sini. Halo Pak Didin? Ya, siap. Siap. Oke. Iya, iya, siap. Tapi yang di sini yang bisa saya bantu adalah kalau kurang leads, ya maka perbanyak leads-nya, gitu ya. Perbanyak pakai iklan, didorong dengan iklan, ya. Kemudian dipantau timeline dari kerja si sales tadi, gitu ya. Begitu. Nah kemudian dari Pak Pus Cahaya Multazam, Coach bagaimana ketika kita sendiri yang kadang kurang dalam membina tim dan segala problematika yang ada? Salam kenal, Pus
Naryadi, Lampung, Biro Haji dan Umroh. Masya Allah Pak Pus ya, dari Biro Haji dan Umroh. Bagaimana kalau kita sendiri yang kurang dalam membina? Ya, kita alokasikan waktu, kita susun waktu untuk bisa membina tim kita tadi, gitu ya. Bagaimana kemudian kita ya baca buku, kita perkaya diri, kemudian kita alokasikan waktu untuk membina. Memang ini nggak mudah Bapak Ibu, ya tidak mudah, tidak semudah yang diomongkan. Saya sendiri butuh waktu bertahun-tahun, belasan tahun untuk memahami kepemimpinan dan bagaimana bisa mentreatment tim dengan benar. Itu saya butuh waktu belasan tahun ya untuk jadi coach, ya untuk jadi pemimpin itu waktunya nggak sebentar. Tapi kita bisa mulai dari sekarang, ya. Jangan menunda, jangan kita menghakimi diri kita sendiri, ya. Boleh orang menghakimi kita bahwa wah kamu tuh nggak cukup baik jadi pemimpin, kamu itu nggak bisa, kamu itu bla 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 bla. Itu omongan orang. Tapi jangan sampai diri kita sendiri yang mengklaim bahwa kita nggak bisa. Kita harus mengklaim kita bisa, walaupun ya bertahap, ya walaupun tahap demi tahap, ya walaupun kita membina tim itu dengan angin-anginan. Kadang anginnya baik, kadang anginnya buruk. Kadang semangat, kadang nggak semangat gitu ya. Tapi kalau lagi nggak semangat, usahakan jangan ketemu tim lah ya. Usahakan jauh-jauh, nanti ketika udah semangat baru ketemu tim lagi. Kenapa? Karena vibrasinya menular Bapak Ibu. Ya. Nah baik, mungkin begitu yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Saya mohon maaf banget banyak pertanyaan yang belum terjawab dari Pak Jeffrey, dari Pak siapa lagi nih? Ada Pak Arif Kurnia, ada Pak Ahmad Ghazali, ya ada banyak banget nih yang belum bisa saya jawab. Jika ingin saya bimbing nanti bisa dihubungin nomor tim saya atau nomor saya. Dan mohon maaf atas kekurangannya karena ini udah jam 9:30 juga ya di bagian Indonesia Timur, mungkin udah malam banget. Nah terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu semuanya, nih ratusan orang yang udah nonton ya, alhamdulillah yang live pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa diterapkan dan semoga berkah ilmunya dan berkah juga usaha kita. Ya, untuk apa kita dapat banyak harta tapi justru itu yang mempersulit kita di akhirat, justru itu yang membuat pertanggungjawaban kita menjadi berat. Mending ya kita dapat itu harta yang berkah, harta yang cukup, yang membuat kita merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sekian dari saya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.